Kalau kita lihat foto ini ya, kedua pasangan ini tuh terlihat seperti pasangan normal pada umumnya kan. Tapi setelah kita tahu nih, apa yang mereka berdua lakuin, pasti pikiran kita terhadap mereka itu bakal berubah total. Kenapa kayak gitu? Karena kedua orang ini itu dapat julukan Ken and Barbie Killers. Mereka itu menghilangkan nyawa 3 orang dan memperkaos setidaknya 14 orang di antara tahun 80-an akhir dan 90-an awal di Kanada. Ini adalah kasus dari Paul Bernardo dan istrinya Karl Homolka. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Pas pertama kali kita lihat, 2 orang ini tuh pasti nggak terlihat seperti orang gila atau bahkan pembunuh berantai. Dari luar, mereka tuh mungkin kelihatan kayak pasangan muda pada umumnya kan. Tapi dibalik itu semua nih, ternyata mereka tuh membuat pencitraan gitu. Dan 2 orang ini, saking parahnya ya tingkah laku mereka, itu sampai-sampai mereka tuh diberi julukan yang tadi gue bilang, Ken and Barbie Killers. Nah, sebelum semuanya terungkap ya, dan sebelum Paul dijeblosin ke penjara akhirnya karena serangkaian pembunuhan, penyiksaan, dan permakaosan, Paul ini merupakan seorang salesman yang memikat para korban wanitanya menggunakan teknik pendekatan dan rayuan yang dipelajari dari pekerjaannya dia sehari-hari gitu. Nah, Paul ini mempelajari cara memikat perempuan dengan keseriusan yang sama seperti dia mempelajari cara meraih kesuksesan dalam pekerjaannya dia. Nah, Paul Bernardo ini juga sering ngebaca novel American Psycho. Buku ini tuh bercerita tentang seorang bankir investor Wall Street yang kaya dan narsis bernama Paul Bateman, yang dia itu tinggalnya di New York era 80-an. Jadi se-era atau ibaratnya sama kayak si Paul Bernardo. Nah, mungkin kalian sering lihat nih meme-nya di internet gitu tentang American Psycho ya, filmnya. Paul Bateman ini tuh menyembunyikan kehidupan ganda yang mengerikan sebagai pembunuh berantai gitu. Jadi orang-orang yang nggak tahu dia lebih deket, taunya dia tuh seorang pekerja keras ya kan, orang kaya, tapi di balik itu semua dia ini memiliki sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi ibaratnya Paul Bateman ini tuh jadi panutannya Paul Bernardo. Nah, sisi sadisnya si Paul ini makin menjadi-jadi ketika dia bertemu dan menikahi istrinya yang bernama Karla Homolka. Nah, kenapa begitu? Karena si Karla sendiri itu mendukung perilaku si suaminya itu. Nah, nanti nih pada akhirnya pasangan yang dijuluki sebagai Ken and Barbie Killer ini terbukti bertanggung jawab atas setidaknya 13 kasus pemerkosaan dan 3 pembunuhan di wilayah Toronto dan sekitarnya antara tahun 86 dan 92. Nah, pertanyaan adalah kenapa mereka berdua itu bisa disebut sebagai Ken and Barbie Killer? Simpelnya tuh kayak gini. Mereka berdua tuh cakep guys, gara-gara good looking. Penampilan luar mereka kan rapi, menarik, dan berambut pirang gitu. Udah gitu suaminya kerja sebagai salesman. Ya ibaratnya laki-laki yang perfect lah ibaratnya gitu. Nah, dilaporkan nih Paul sendiri itu memiliki masa kecil yang normal, bahkan bahagia gitu. Tapi kenapa kok dia bisa menjadi seseorang yang sadis kayak gitu terhadap perempuan apalagi? Nah, Paul Bernardo sendiri itu lahir di 27 Agustus tahun 1967 di Ontario, Kanada. Dia itu lahir dari orang tua Kenneth dan Marilyn Bernardo. Nah, keluarga dia adalah keluarga kelas menengah yang stabil dan berkecukupan secara finansial. Tapi di balik itu semua ternyata menyembunyikan kenyataan yang kelam gitu. Nah, pada tahun 75, bapaknya si Paul ya yang bernama Kenneth itu didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan beredar juga kabar nih kalau si Kenneth ini melecehkan putri kandungnya sendiri. Walaupun itu udah cukup ngaco ya, Paul Bernardo sendiri tuh tampaknya nggak terlalu terguncang sama hal tersebut. Orang-orang tuh mengingat Paul sebagai anak laki-laki yang ceria dan murah senyum. Nah, semuanya tuh bisa dibilang normal-normal aja kan, sampai tiba-tiba ibunya Paul itu ngajak ngobrol nih si Paul di suatu hari gitu. Dan ibunya tuh ngasih tahu sesuatu ke Paul. Ibunya bilang kalau sebenarnya Paul ini adalah anak hasil hubungan gelap. Nah, Paul ini ya diberitahu hal ini tuh waktu dia berusia 16 tahun guys. Nah, mulai dari sini nih katanya ya perilakunya Paul itu mulai berubah secara mencolok. Paul nih mulai menyebut ibunya dengan sebutan yang kasar gitu, kayak wanita jorok, whore, pelacur. Ya pokoknya sebutan-sebutan yang kasar lah. Nah, pas dia kuliah di Universitas Toronto, dia itu menjadi mahir dalam memikat wanita nih, apalagi wanita di bar. Tapi dia ini tuh memikat wanita bukan buat dipacarin atau buat disayang gitu, enggak. Perempuan yang berhasil dipikat sama dia itu nanti bakal dipermalukan ya, dihumiliate, dan bakal dipukulin nih sama si Paul gitu. Nah, Paul sendiri ya secara fisik seperti kalian bisa lihat di foto ya, dia tuh memiliki tampang yang good looking lah dan pembawaan yang memikat gitu. Nah, kombinasi ini sayangnya tuh ampuh banget digunakan untuk memanipulasi wanita dan melumpuhkan kewaspadaan mereka gitu. Nah, gak lama kemudian si Paul ini pun pelan-pelan tuh mulai menuruti dorongan yang jauh lebih kelam yang ada di dalam dirinya. Mulai bulan Mei tahun 1987, kawasan pinggiran kota bernama Scarborough di Ontario dilanda dengan serangkaian kejahatan yang mengerikan. Pada dini hari tanggal 4 Mei tahun 87, seorang wanita muda yang baru aja turun
dari bis itu disergap nih dan diperkaos secara brutal di dekat rumah orang tuanya. Nah, gak lama kemudian ya, seminggu kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi lagi 2 serangan yang sama. Polanya sama. Nah, para korban itu semuanya berusia di antara 15 sampai 21 tahun. Serangan-serangan tersebut melibatkan pemukulan, caci maki kasar, serta ancaman keras untuk mencegah korban biar nggak lapor polisi. Nah, hal ini membuat polisi itu menyimpulkan kalau semua kejahatan yang dilakukan di kota tersebut ya, itu dilakukan sama orang yang sama gitu. Nah, pelaku ini ya yang belum ketahuan siapa, itu dengan cepat dijuluki koran sebagai pemerkaos Scarborough. Nah, selama aksi kejahatannya yang berlangsung hampir 5 tahun dan sebagai pemerkaos Scarborough, Paul Bernardo ini tuh memperkaos atau mencoba memperkaos setidaknya 19 wanita muda. Dan ini tuh cuma jumlah resmi yang tercatat, bisa lebih lagi tuh yang gak tercatat. Nah, para korban umumnya adalah wanita muda yang disergap di sekitar halte bus, meskipun korban berusia 15 tahun itu diserang di dalam kamar tidurnya di rumahnya sendiri. Nah, korban yang berusia 15 tahun ini, korbannya gak bakal kalian sangka-sangka, dan nanti gue bakal kasih tahu siapa korbannya. Nah, beberapa korban Paul itu berhasil melawan dan kabur. Paul tuh bahkan sempat diperiksa polisi sebanyak 2 kali, tapi dia tuh nggak pernah ditetapkan sebagai tersangka resmi nih. Nah, baru pada bulan Mei tahun 1990, salah satu korban Paul berhasil memberikan deskripsi akurat mengenai pelaku kepada polisi. Tapi pada saat itu, perilaku pemerkaos Scarborough ya udah menjadi semakin brutal dan tak terkendali gitu, makin sadis dia. Nah, seperti yang gue bilang di awal ya, Paul ini tidak melakukan aksinya sendirian guys. Dia melakukan aksinya ini sama istrinya yang bernama Karla Homolka itu. Nah, Paul Bernardo ketemu sama Karla Homolka itu di tahun 87, pas Paul berusia 23 tahun dan si Karlanya berusia 17 tahun. Nah, Karla sendiri itu lahir dari pasangan Dorothy dan Karel Homolka di Ontario di tahun 1970 dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, dia ini tuh digambarkan sebagai anak yang berkepribadian baik, cantik, cerdas, dan populer, serta memiliki kecintaan terhadap hewan yang tinggi. Makanya setelah dia lulus SMA, dia itu kerja di klinik hewan gitu. Nah, si Karla ini itu sama kayak suaminya. Penampilan luarnya itu boleh kelihatan baik, cakep, pak pinter, apa segala macem, tapi dia ini tuh ternyata menyembunyikan sisi keji yang ada di dalam dirinya gitu. Makanya mereka berdua ini bisa dibilang klop. Nah, Paul sama Karl ya langsung merasa tertarik satu sama lain nih pas mereka ketemu. Ketertarikan tersebut ya semakin kuat ketika Paul tuh tahu kalau berbeda dari cewek lain nih yang pernah dipacarin sama si Paul, Karla ini memiliki fantasi menyimpang yang sama kayak si Paul. Sama-sama ngaco nih mereka. Nah, mereka dengan cepat memulai hubungan sadomasokistik di mana Paul berperan sebagai sosok dominan atau sebagai master gitu ya, dan Karla itu berperan sebagai budak nih yang patuh sama si Paul. Nah, selama masa pacarannya ya, Paul juga tuh melakukan pemerkaosan brutal terhadap sejumlah gadis di Scarborough. Jadi yang tadi gue sebutin di sebelumnya, itu mereka udah pacaran. Dan yang lebih ngaconya lagi, Paul ini melakukan ini semua dengan sepengetahuan dan persetujuannya si Karla. Jadi dia izin dulu ibaratnya gitu. Nah, nanti saking parahnya, bahkan si Karla pun nantinya ikut ngebantuin Paul gitu, memikat korban. Nah, Paul dan Karla ya akhirnya bertunangan tuh. Nah, Karla pernah ngasih tahu temannya kalau Paul ini dan dia bakal lebih bahagia daripada sebelumnya. Karla tuh ngejelasin Paul ke temannya tuh kayak gini, Paul tuh sangat hebat, romantis, pokoknya perfect man deh. Tapi kenyataannya ya, setelah 3 tahun menjalin hubungan nih, Paul tuh mulai merasa bosen. Dia tuh ngeluh ke si Karla karena Karla itu tidak perawan pas mereka ketemu. Dan gak lama kemudian, si Paul tuh mengalihkan hasrat menyimpangnya kepada orang lain. Kalian tahu orang lainnya itu siapa? Adik perempuannya Carl yang berusia 15 tahun yang bernama Tammy. Apakah Karla sebagai kakak kandung bakal melindungi adiknya dari pacara yang bejat itu? Oh tidak. Karla yang merupakan kakak kandungnya si Tammy itu bukannya marah mendengar hasrat menyimpangnya si Paul, tapi malah mendukung. Karla bilang ke Paul nih kalau dia mau si Paul mengambil keperawanan adiknya sendiri, adik kandung sendiri. Bayangin aja. Gua tahu guys ya, maaf banget ini kasus emang disturbing, tapi stay with me, oke? Jadi si Karla ini berencana buat ngasih hadiah Natal nih ke si Paul, yaitu adiknya. Nah, dengan demikian dimulailah kejahatan yang mungkin menjadi tindakan paling mengerikan yang pernah dilakukan sama pasangan ini. Pada tanggal 23 Desember tahun 1990, pas lagi pesta Natal di rumah keluarganya Homolka, Karla ini nyampurin obat bius hewan yang dia curi dari tempat kerjanya ke dalam minuman adeknya sendiri. Malam itu, pas anggota keluarganya Karla udah pada tidur dan Tammy dalam keadaan gak sadarkan diri karena dibius sama kakaknya sendiri ya, Karla ini nempelin kain yang udah dibasahin sama halotan ke mulut adeknya. Dan dia serta Paul bergantian
melecehkan adiknya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi adalah sambil direkam. Nah pas Tammy itu mulai tersedak muntahannya sendiri ya, pasangan itu tuh panik ya kan, dan berusaha buat menyembunyikan bukti sebelum manggil ambulan. Ya udah, jadi pas ambulan datang, mereka bersandiwara lah yang ngomong, wah keselak inilah apa segala minum inilah segala macem. Dibawalah si Tammy ke rumah sakit, tapi sayangnya Tammy tidak pernah kembali sadar dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Walaupun di mukanya Tammy ada luka bakar kimia yang misterius, sempat tercatat ya, keberadaan obat-obat dalam tubuhnya Tammy itu tidak terdeteksi. Dan kematian dia itu dinyatakan sebagai kecelakaan karena keselak muntahan karena keracunan alkohol. Sekali lagi ya, pasangan sialan ini berhasil kabur dari jeratan hukum, berhasil lolos dari jeratan hukum. Apakah Carla ini bakal berhenti setelah dia menghilangkan nyawa adiknya sendiri? Enggak, hal tersebut itu tidak membuat pasangan ini berhenti melakukan aksi mereka. Justru mereka malah makin brutal. Pada tahun 91 ya, Carla itu memancing seorang remaja perempuan yang udah dijadiin teman sama dia di tempat kerjanya si Carla. Nah si temennya ini diundang lah buat main ke rumahnya Carla sama pacarnya ini, sama si Paul gitu, buat main lah segala macam, mampirlah ke rumah gue ibarat gitu. Nah pasangan itu lagi-lagi membius gadis tersebut, menyiksa dia dan merekam semua kejadian itu. Tapi kali ini korban yang identitasnya tidak diungkap ke publik berhasil selamat dan terbangun. Tapi dia ini terbangun tanpa ingatan mengenai peristiwa mengerikan yang dialaminya. Nah Paul Bernardo ya dan Cara Homolka itu akhirnya menikah pada tanggal 29 Juni di tahun 1991. Di hari itu juga ya, di hari yang sama, sepasang kekasih nih yang sedang mendayung kapal kano gitu di Danau Gibson menemukan blok-blok beton berisi potongan tubuh manusia di dalam air. Nah jenazah tersebut setelah diidentifikasi milik Leslie Mahaffey, seorang remaja berusia 15 tahun yang telah menghilang sejak 15 Juni di tahun yang sama. Dia itu telah diculik sama pasangan Ken dan Barbie Killer itu dan disiksa selama beberapa hari. Saat penemuan mengerikan itu terjadi, si pasangan itu ya lagi nikah gitu. Mereka lagi menggunakan kereta kuda gitu berwarna putih dan mereka melakukan ya pesta dansa buat nikah, seolah-olah mereka nggak melakukan itu semua, seolah-olah mereka pasangan normal gitu. Saking gilanya kan, saking psikonya. Tapi pada waktu itu ya, walaupun ditemukan jenazah tersebut, polisi itu belum juga bisa ngungkapin siapa nih yang melakukan ini semua. Nah hampir setahun kemudian, pada tanggal 16 April tahun 1992, pasangan itu berhasil lagi. Sekarang mereka tuh menculik dan menghilangkan nyawa Kristen French, seorang remaja berusia 15 tahun yang mereka tinggalin nih jenazah korban tersebut dalam keadaan babak belur dan sebagian rambutnya telah dicukur di sebuah parit di tepi jalan pedesaan. Berarti jenazah ini temuin di parit gitu ya. Nah di sini polisi langsung menyadari nih, wah ini kayaknya nyambung nih sama kejadian di Juni tahun lalu nih, di mana ditemuin jenazah di bawah air. Nah setelah sketsa wajah yang menyerupai wajahnya Paul Bernardo dirilis gitu, sejumlah informasi masuk nih dari masyarakat, termasuk dari rekan kerja dan teman-temannya Paul yang melaporkan kecenderungannya Paul yang mengkhawatirkan terhadap kekerasan. Jadi teman-temannya Paul begitu ngeliat, wah anjir itu mirip si Paul cok, lapor polisi kita. Udah gitu dia agak serem juga tuh orangnya, ibarat kayak gitu. Nah di bulan Januarinya ya tahun 1993, Carla ini ninggalin suaminya setelah dilaporkan Paul itu memukuli si Carla dengan kejam menggunakan senter besi katanya, metal flashlight. Carla ini tuh memar parah dan membuatnya tuh harus dirawat di rumah sakit. Nah si Carla ini itu dia nggak mau berlama-lama di rumah sakit karena dia nggak mau ditanyain kenapa dia kena luka tersebut. Akhirnya dia diperbolehkan pulang itu karena dia bersikeras kalau apa yang terjadi sama dia itu karena kecelakaan mobil. Tapi teman-temannya Carla yang ngejenguk itu merasa janggal. Kayaknya ini bukan kecelakaan mobil deh. Nggak ada laporan juga ada kecelakaan mobil. Teman-temannya Carla ini tuh berinisiatif ngasih tahu om dan tantanya Carla dan bilang kayaknya ada kemungkinan tindak kekerasan nih yang terjadi sama Carla. Nah dalam kurun waktu 2 bulan, sampel DNA yang diambil dari Paul itu terbukti cocok nih dengan profil pelaku pemerkosaan Scarborough. Paul pun sempat diawasi polisi nih sebelum akhirnya ditangkap di bulan Februari tahun 1993. Selama masa pemeriksaannya, Carla tahu kalau suaminya telah diidentifikasi sebagai pelaku. Nah demi melindungi dirinya sendiri, Carla mengaku nih kepada om sama tantenya kalau si Paul telah menganiaya dia gitu. Dan bilang juga kalau suaminya itu adalah pelaku pemerkosa Scarborough dan bahwa Carla sendiri pernah terlibat dalam beberapa kejahatan yang dilakukan Paul. Mendengar hal ini ya, keluarga Homolka tuh langsung merasa ngeri dan mendesak Carla buat lapor polisi. Nah Carla pun nurut, dia langsung lapor polisi dan di sana
Carla tuh langsung membeberkan berbagai kejahatan Paul ke polisi, termasuk tindakan yang dilakukan Paul sebelum mereka barengan gitu. Jadi kan selama mereka barengan, Paul itu cerita apa aja yang udah dilakuin. Jadi Carla tahu. Nah, rumah mereka berdua ini kan sempat digeledah kan sama polisi. Pas rumah mereka digeledah nih, pengacara Paul tuh masuk dan langsung mengambil sekitar 100 rekaman audio dari balik sebuah lampu. Rekaman-rekaman itu berisi dokumentasi suara pasangan itu melakukan kejahatan mereka. Si pengacaranya Paul menyembunyikan rekaman-rekaman itu. Jadi ibaratnya nih, Carla mau ngebohong di sidang, pengacaranya Paul punya bukti gitu kalau mereka berdua tuh adalah komplotan ya, bukan korban si Carla ini. Nah, Carla juga dengan cepat tuh mencari pengacara dan mengupayakan kesepakatan pengakuan bersalah sebagai imbalan atas kesaksiannya yang memberatkan Paul. Jadi ibaratnya Carla nggak mau ketangkep nih dia, jadi langsung ngejorokin suaminya gitu. Padahal mereka berdua salah. Nah, Carla mengaku kalau Paul pernah mengatakan ke si Carla kalau si Paul itu telah memperkaos seenggaknya 30 wanita. Jadi sekarang pasangan ini itu saling berlawanan nih. Nah, di pengadilan ya, Carla itu menggambarkan dirinya itu sebagai pion yang tidak berdaya dan menjadi korban kekerasan dalam rencana kejil si Paul. Nah, Carla itu langsung mencerahkan Paul pada masa itu dan banyak anggota juri cenderung percaya nih sama ceritanya si Carla dan yakin kalau Carla tuh cuma korban. Nah, pihak pemerintah itu menyetujui hukuman penjara 12 tahun sebagai imbalan atas kerjasama Carla. Tapi keputusan tersebut itu berbalik menjadi bumerang secara drastik ketika rekaman video yang dibuat pasangan itu ya di play nih sama si pengacaranya Paul. Dan dari sini sifat aslinya Carla akhirnya terungkap. Carla Homolka itu ternyata bukan korban yang gak berdaya, yang kesakitan, enggak, tapi sama seperti suaminya, yaitu seseorang yang kejam. Nah, walaupun begitu ya, si Carla tuh tetap dihukum 12 tahun di penjara dan Carla Homolka itu dibebaskan pada tahun 2005. Dia itu kemudian menikah lagi dan memiliki anak. Nah, Paul Bernardo sendiri dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Meskipun dia diyakini telah menghilangkan nyawa beberapa korban lainnya, jumlah korbannya itu mencapai belasan, diperkirakan 13 orang. Permohonan pembebasan bersyarat Paul pada tahun 2018 ditolak nih dalam waktu 30 menit perundingan. Seorang pengacara yang mewakili keluarga korban itu menyatakan kayak gini, tidak pernah ada permintaan maaf dari si Paul, tidak pernah ada tanda-tanda penyesalan juga yang terlihat dari si Paul. Bahkan si Paul sendiri itu mengakui di hadapan pengadilan kalau dia itu tidak merasakan apapun terhadap para korban saat melakukan aksinya itu. Jadi emang sakit, udah si Paul udah sakit gitu. Nah, Carla Homolka sendiri yang bebas gitu ya, terus menuai kecaman dari publik nih atas apa yang oleh banyak pihak sebut sebagai kesepakatan pengakuan bersalah terburuk dalam sejarah Kanada. Carla Homolka sekarang itu menjadi sorotan di lingkungannya gitu. Para tetangga itu sampai membuat halaman Facebook yang berjudul mengawasi Carla Homolka. Hal itu dibuat sebagai upaya untuk memantau keberadaan si Carla. Jangan deket-deket sama orang ini gitu, bahaya. Nah, didorong sama rasa takut dan amarah atas kebebasannya, Carla langsung mengubah namanya nih menjadi Leanne Thiel. Dan sekarang si Carla ini tuh punya 3 anak. Siapa orang ya yang tahu sejarah si Carla mau nikahin orang kayak gitu? Adenya sendiri aja dikorbanin. Pada akhirnya si Paul tetap di penjara, si Carla bebas walaupun dia dikecam di mana-mana yang tahu nama aslinya dia gitu. Oke guys, jadi itu aja video kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa nemenin malam kalian. Seperti biasa, sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.